Polisi berencana memeriksa psikologi tersangka pelaku penganiayaan mahasiswa di Pekanbaru Riau saat akan mengikuti ujian skripsi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim mengevaluasi kebijakan pembelian mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Israel yang didukung Amerika Serikat melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Sejumlah ledakan sempat terdengar saat serangan terjadi. Kedutaan besar Iran di Jakarta mengecam serangan ini sebagai tindakan kriminal. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbagia. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan Pondok Bahar, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Dua pelaku nekat melepaskan tembakan ke udara saat aksinya dipergoki pemilik kendaraan. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di salah satu rumah warga, dua pria terlihat mendorong sepeda motor milik korban. Namun aksi tersebut diketahui pemilik motor yang langsung meneriaki pelaku sebagai maling. Saat pengejaran berlangsung, pelaku lainnya mendorongkan senjata api ke arah korban dan melepaskan 2 kali tembakan ke udara. Rasa terancam, korban menghentikan pengejaran dan memilih menyelamatkan sepeda motornya yang gagal dibawa kabur. Di depan gudang saya, kebetulan kan memang jamnya mau nyari tajil. Pada saat saya putar balik, saya mau ke depan, kok saya lihat ini kayak motor saya didorong-dorong. Di situ ya saya spontan refleks, saya teriak maling. Pelakunya itu nembakin di nggak jauh dari, nggak nyampe 50 meter, yang bawa motor itu nembakin ke atas sekali, maju lagi 20 meter dia nembak lagi sekali karena saya kejar. Kita ke kasus lain, seorang pria di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ditangkap pemilik ruko saat hendak mencuri. Seorang pria dikunci di garasi oleh pemilik ruko gara-gara diduga hendak mencuri. Terduga pelaku merupakan orang yang sempat menyewa ruko dan menggasak sejumlah barang saat batas waktu sewanya berakhir. Polisi pun datang dan membawa terduga pelaku pencurian ke Polsek Sukmajaya. Menurut Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, korban dan terduga pelaku saling kenal karena sempat menyewa ruko korban selama 2 tahun. Dari hasil keterangan sementara, pelaku menggasak sejumlah barang di ruko korban, diantaranya 2 unit AC hingga wastafel. Perjanjian sewa menyewa ruko yang disepakati selama 2 tahun. Selama 2 tahun setelah masa sewa tersebut berakhir dan korban melakukan pengecekan ke dalam rukonya, diketahui beberapa barang yang ada di ruko miliknya telah hilang. 2 unit AC hilang, rantai parkiran juga, wastafel dan saluran air rusak. Jika pelaku berada di sana dan diketahui oleh korban, seperti terlihat di video, korban berusaha untuk menutup pintu dan menggembok pintu rukonya.
Kita ke sorotan lain, saudara. Dari kasus penganiayaan seorang mahasiswi di lingkungan kampus UIN Suska Riau, RM, pelaku pembacokan, telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya merasa sakit hati kepada korban. Pelaku merasa hubungan dengan korban sudah lebih dari teman. Namun sebaliknya, korban tidak merasakan hal yang sama. Polisi berencana akan memeriksa psikologi tersangka, sementara dari hasil tes urin, pelaku negatif mengkonsumsi narkoba. Motif sejauh ini, Bang, dari pemeriksaan yang kami lakukan masih dengan keterangan sakit hati atas hubungan yang disudahi oleh korban, sementara pelaku sendiri tidak mau. Kalau urin sudah kami periksa, sudah dapat hasilnya negatif. Kalau untuk psikologi nanti coba kami bersurat untuk melakukan pemeriksaan terhadap psikologi si tersangka. Sakit hati atas hubungan yang disudahi oleh korban, sementara pelaku sendiri tidak mau. Sakit hati atas hubungan yang disudahi korban, itulah yang menyebabkan RM, mahasiswa UIN Suska Riau, menganiaya teman dekatnya yang juga mahasiswa UIN Suska Riau, Faradila Ayu Pramesti. Korban diserang dengan senjata tajam saat sedang menunggu ujian skripsi. Berdasarkan keterangan tersangka, dirinya sudah melakukan perencanaan penganiayaan kepada korban sejak bulan November tahun lalu. Dari awal November juga sudah ada niat untuk melakukan hal ini, namun baru terlaksana pada kemarin hari Kamis di UIN Suska. Dari pemeriksaan, memang yang bersangkutan dari rumah sudah mempersiapkan, datang ke UIN Suska, lantai 2, ruangan ujian sempro untuk hukum di situ juga sempat cekcok. Habis cekcok, tersangka juga langsung mengayunkan kampaknya ke korban sebanyak kurang lebih 8 kali. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Mafira bilang, tersangka dikenal pribadi baik namun pendiam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam akan dikeluarkan dari kampus dengan tidak hormat. Ini kita tidak punya catatan buruk untuk tersangka ini atau pelaku ini. Baik-baik, hanya saja dia ini kita kenal orang yang sangat introvert atau sangat pendiam. Dugaan kita pelanggaran berat dan sanksi terberatnya adalah dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Polisi kini telah menetapkan tersangka RM, pelaku pembacokan terhadap Faradila Ayu Pramesti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Korban yang luka berat kini dirawat di rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Soal penganiayaan mahasiswi di lingkungan kampus UIN Suska Riau, kita bahas bersama Kabid Humas Polda Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Pak Kabid, selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Cindy, selamat petang juga para pemirsa Kompas TV. Pak Kabid, sebenarnya sudah berapa lama pelaku melakukan perencanaan ini? Ya, baik. Ini yang kita prihatin antara pelaku dan korban. Jadi pelaku atas nama tersangka RM dan korban saudara Farah ya, Pak Ayu Pramesti ini sudah kenal ini sebenarnya sejak tahun 2025. Apalagi mereka juga sama-sama satu kampus. Istilahnya peristiwa terjadi tentu ada sebab dan akibat. Apa sebabnya? Kita ketahui bahwa tersangka RM ini adalah mempunyai jiwa yang tertutup. Sehingga untuk komunikasi itu banyak pendiam dan sebagainya. Nah, inilah yang dia berkenalan dengan seorang atau temannya yang memperhatikan. Salah satunya adalah korban ini adalah saudari Farah Ayu Pramesti yang menjadi penyemangat hidupnya. Apalagi pernah mengikuti kegiatan kuliah yang nyata di salah satu wilayah di Provinsi Riau tersebut. Nah, semenjak di bulan November itu sudah mulai agak merenggang.
istilahnya dia ini sudah memberikan semangat lagi kepada si pelaku. Korban ini sedikit banyak acuh tak acuh, kurang memperhatikan. Nah, karena kurang memperhatikan itu sampai pelaku ini tidak melanjutkan kuliah. Nah, ini yang membuat dia kadang-kadang, ya itu tadi, karena introvert tetapi mendapatkan teman yang cukup dekat, seperti mana korban ini menjadi pelita hidupnya atau penyemangat hidupnya. Oke Pak Kabit, tapi kalau misalnya sejak November sudah direncanakan, sebenarnya perencanaan awal itu memang untuk melakukan penganiayaan atau justru pembunuhan, Pak? Ya, justru itu. Karena memang sampai terakhir kali di Januari, apalagi dia tidak melanjutkan kuliah, ini memang orang tua daripada pelaku ini adalah bekerja sebagai seorang tukang. Jadi dia ini bertiga saudara, satu orang kakak dia sebagai anak yang tua, dua orang adiknya perempuan. Nah, inilah dia memang selalu artinya dekat dengan korban. Nah, ini saya katakan tadi, sampai terakhir korban ini adalah ingin melakukan kegiatan sidang akhir atau skripsi. Sampai tanggal tersebut, dia juga menghubungi. Jadi terkadang, percakapan percakapan itu yang dia rasakan, yang lakukan dengan korban ini selalu kurang mendapat tanggapan. Nah, ini yang dia keluhkan itu. Sehingga mereka merasa dendam. Dari percakapan di chatting dari antara mereka berdua, itu selalu pada saat ketemu, kayak kurang perhatian. Bahkan terakhir, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 lalu sekitar pukul 07.30, pada malam harinya sudah di WA juga. Saya mau datang untuk kegiatan mendampingi sidang karena masih ada rasa tadi gitu. Tapi tidak ditanggapi. Nah, sampailah suatu ketika dia punya niatan untuk mempersiapkan, niatan baik, niat jahat itu artinya mempersiapkan dengan dua bilah senjata tajam yang disiapkan, yaitu ada kap dan parang. Nah, pada saat itulah dia membawa pagi hari itu sudah punya niat 2 hari sebelumnya. Jadi tanggal 25 itu sudah bersiap. Nah, itulah. Itu sajamnya dapat dari mana Pak Kabit? Sajamnya kan ayahnya seorang tukang yang kegiatan memang sudah ada. Memang ayahnya seorang tukang, memang kebiasaan alat-alat itu ada di rumahnya yang biasa digunakan oleh ayahnya seorang tukang. Kalau ada pengerjaan sesuatu dan lain-lain itu yang diambil pekerjaan yang ada alat yang sudah ada di rumah daripada pelaku. Oke, kalau untuk rencana tes psikologi kapan rencananya Pak? Ya baik, jadi ini kan peristiwa baru terjadi tanggal 26. Tentunya sebagaimana kita ketahui kemarin, karena adanya laporan polisi melalui call center 110, jadi peran di sini perlu kita apresiasi peran daripada security, satuan pengamanan, salah satunya yang dapat mengamankan pelaku karena dari massa, termasuk juga pihak rektorat yang melaporkan kepada pihak kepolisian 110 dan juga mengamankan dan juga menyelamatkan daripada korban. Nah, semenjak itu penanganan pertama di Polsek, kemudian juga sekarang sudah ditarik Satreskrim Polres Pekanbaru, dan pemeriksaan itu tentunya secara bertahap, bertingkat, berlanjut, dan sudah lebih dari beberapa orang saksi yang sudah diperiksa, dan juga kita memberikan pendampingan psikologi berupa kemarin sudah kita lakukan di tanggal 27 Februari 2026 lalu, sampai kemarin kita laksanakan di hari Jumat, yaitu adalah pendampingan secara psikologi untuk korban para Ayu Pramesti tersebut. Kalau untuk pelaku, Pak Kabit, sorry saya potong dok, untuk pelaku tes kejiwaannya sudah dilakukan atau belum? Dan akan seperti apa? Ya belum. Jadi nanti kan karena tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim ataupun juga dari penyidik akan membuat surat kepada Biro SDM bagian psikologi dan akan kita laksanakan dalam minggu depan ini kita laksanakan. Nah, jadi intinya memang butuh waktu karena sudah di hari Jumat itu sudah pemerintah kita intenskan karena memang niatanku ingin menghabisi atau menganiaya karena memang sudah tidak ada frustasi. Bahkan kita ini kan lagi ada pengakuan dia keinginannya setelah dilakukan penganiayaan dia ingin bunuh diri. Sudah sampai gitu. Oke, baik. Pak Kabit Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami Pak Kabit. Sehat selalu. Selamat sore. Saudara, Komisi 3 DPR akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan terkait tuntutan hukuman mati pada anak buah kapal Fandi Ramadan. Israel yang didukung Amerika Serikat melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Sejumlah ledakan sempat terdengar saat serangan terjadi. Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengecam serangan ini sebagai tindakan kriminal.
Sebuah truk bermuatan susu menabrak 3 rumah di Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya sopir truk meninggal dunia. Warga Kecamatan Pakis, Magelang dikejutkan dengan sebuah truk yang tiba-tiba menabrak rumah salah seorang warga. Kejadian bermula ketika truk melaju dari arah Salatiga menuju ke Magelang. Sesampainya di lokasi, truk oleng dan berjalan terlalu ke kanan hingga menabrak pagar rumah. Sopir truk diduga tidak menguasai medan jalan yang berliku di kawasan itu. Sopir truk meninggal di tempat. Kecelakaan material laka lantas tunggal, ini kerugiannya yaitu ada korban jiwa 1 orang meninggal dunia, yaitu supir kendaraan. Ini dimungkinkan ini sementara yang bersangkutan tidak mengenal medan jalan karena di kilometer 15 ini jalannya berliku-liku, jadi dimungkinkan tidak mengenal medan jalan dan tidak ada ditemukan bekas rem. Berita selanjutnya, Saudara, Komisi 3 DPR akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan terkait tuntutan hukuman mati pada anak buah kapal Fandi Ramadan. Itu dia bisa ditagih. Kita ini kan juga. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Upaya mencari keadilan untuk Fandi Ramadan, anak buah kapal yang juga terdakwa kasus penyelundupan sekitar 2 ton sabu terus berlanjut. Kamis lalu, orang tua Fandi Ramadan menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR di Gedung DPR Jakarta. Orang tua Fandi minta DPR membantu Fandi mendapatkan keadilan. Di rapat dengar pendapat, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat Fandi. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 Pitsus/2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Judisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/PIT-B/226. Guru Besar Fakultas Hukum UPH Jamin Ginting menilai DPR berhak memanggil jaksa untuk menjelaskan penuntutan yang dianggap tidak memberi rasa keadilan. Jamin juga menekankan soal tuntutan yang harus memberi rasa keadilan. Karena Jaksa Agung itu adalah representasi daripada pelaksanaan tugas dari kepala negara, yaitu presiden, maka dia berhak untuk memanggil Jaksa Agung untuk menjelaskan kenapa di dalam masyarakat yang diwakili oleh DPR ada nuansa ataupun ada laporan terkait dengan ketidakadilan, disparitas ataupun perbedaan tuntutan terhadap orang pelaku tindak pidana itu tidak boleh disamaratakan, harus dibedakan berdasarkan peran dan partisipasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau ini kan jelas bahwa partisipasi dan peran berbeda tetapi hukum tuntutannya sama. Nah, ini yang menjadi rasa ketidakadilan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Fandi Ramadan beserta 5 terdakwa lainnya dengan hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Kini proses hukum sekaligus upaya mencari keadilan oleh Fandi melalui keluarganya masih berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah proses pemanggilan jaksa oleh DPR, sidang vonis dijadwalkan pada Kamis 5 Maret 2026. Sementara dalam sidang replik pada Rabu kemarin, jaksa menolak seluruh dalil pembelaan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukumnya. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu yang diangkut di kapal Sea Dragon.
Sementara di Jakarta, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna melalui pesan singkat menyatakan mempersilahkan Komisi 3 yang berencana akan memanggil Kejaksaan. Kejagung terbuka terhadap pemanggilan DPR. Komisi 3 mitra kami tentunya kami persilahkan karena bagian kewenangan DPR dalam fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rasa keadilan. Kami sangat terbuka, kami persilahkan, ujar Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Lebih lengkap mengenai pemanggilan jaksa oleh DPR dalam tuntutan hukuman mati ABK Fandi Ramadan, kita bahas bersama dengan pakar hukum Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat petang. Selamat petang. Mbak Bivitri, saya ingin langsung tanyakan, ketika proses hukum tengah berlangsung, apakah pemanggilan jaksa oleh DPR ini cukup wajar atau dan beralasan? Memang DPR bisa dalam kapasitas itu, karena Komisi 3 terutama memang mitranya adalah aparat penegak hukum termasuk kejaksaan. Sepanjang pemanggilannya adalah untuk meminta klarifikasi, meminta kejelasan, mengapa tuntutannya kok hukuman mati, kemudian barangkali meminta penjelasan jalannya pengadilan dan seterusnya, itu memang dibolehkan secara hukum. Dan saya kira ini langkah yang baik ya, karena bagi warga kan kepada siapa lagi kita mencoba untuk mencari keadilan, karena seringkali di pengadilan itu banyak fakta yang sudah diungkapkan, tapi tidak dipertimbangkan dengan baik oleh jaksa penuntut umum maupun barangkali nanti oleh hakim. Oke, bahwa yang menarik pemanggilan ini dilakukan ketika proses hukum tengah berjalan. Ada juga narasi yang menyebut bahwa DPR melakukan intervensi terkait dengan proses hukum yang tengah berjalan. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Mbak Bivitri? Ya, kalau intervensi atau tidak, saya kira kita nanti harus melihat dari proses di persidangan. Sekarang ini kan yang dipanggil bukannya tim JPU-nya sendiri, jadi yang harus dipahami adalah dalam sebuah kejaksaan negeri. Nah, kemudian di dalamnya itu ada jajaran jaksa yang bisa melakukan penuntutan ya, JPU namanya. Nah, ini kan yang dipanggil, diminta klarifikasi adalah sebenarnya prosesnya apakah sudah memenuhi KUHAP atau belum. Sepanjang nanti memang diskusinya sampai ke situ saja, tidak misalnya dengan misalnya katakanlah ada anggota yang memaksa supaya batalkan tuntutannya yang mana memang tidak dimungkinkan juga. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah, karena kan tuntutan sudah dibacakan. Nanti yang akan terjadi selanjutnya adalah proses berikutnya, tidak ada lagi wewenang dari kejaksaan, tinggal menunggu putusannya seperti apa. Nah, jadi di titik ini untuk meminta klarifikasi sebenarnya bukan intervensi dalam arti itu, karena tuntutannya sudah dibacakan. Oke, artinya proses hukum tetap bisa berjalan di tengah proses pemanggilan jaksa oleh DPR. Oh iya, kalau pemanggilan DPR itu tidak ada hubungannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada hubungannya dengan proses di peradilan. Baik, tetapi ketika berbicara soal institusi, Mbak Bivitri, sebenarnya institusi mana yang seharusnya mengayomi keluarga ketika merasa tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang tengah berjalan? Ada beberapa, misalnya kalau untuk konteksnya kejaksaan, ada komisi kejaksaan misalnya. Oke. Nah, tapi juga kita juga harus melihat DPR itu kan sebenarnya representasi rakyat ya. Jadi apa saja, tadi misalnya ada penipuan oleh pengembang perumahan misalnya, memang bisa diadukan ke DPR. Masalah mereka akan menindaklanjutinya atau tidak, itu persoalan berikutnya. Nah, saya kira bagus juga ada mekanisme seperti ini, jadi checks and balances-nya agak terasa ya, karena selama ini kan DPR kalau urusannya dengan kebijakan presiden diam saja. Nah, barangkali kalau dalam soal ketidakadilan bisa dipertanyakan dulu prosesnya, toh tidak mengganggu jalannya persidangan. Sama sekali tidak. Menurut KUHAP ini jalan aja terus. Jadi memang prosesnya adalah klarifikasi belaka dari DPR. Oke, saya ingin gali soal kasus yang kemudian tengah berjalan dan menjadi polemik, Mbak Bivitri. Apakah tuntutan hukuman mati kepada ABK Fandi Ramadan menurut Anda ini sudah sesuai dengan keadilan hukum yang seharusnya ditegakkan? Menurut saya sih tidak sesuai ya, karena kan penuntutan itu harus proporsional. Artinya harus dipertimbangkan peran dari masing-masing orang. Kalau sudah saya saja yang di luar bisa mengikuti bahwa ternyata ada fakta yang diungkapkan di sidang, artinya kita semua bisa lihat bahwa ternyata dia tidak mengambil keputusan. Dia bahkan tidak tahu apa barang yang dibawa, misalnya seperti itu. Nah, itu seharusnya jaksa bisa saja menuntut lebih rendah atau bahkan menuntut untuk dibebaskan. Menurut KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu bisa dilakukan kalau memang ada
terbukti dalam sebuah proses persidangan. Nah ini kan yang tidak dilakukan, saya kira ini yang diminta klarifikasinya. Oke, bahwa pertimbangan ini harus dilakukan secara proporsional, jaksa bahkan tadi disebut oleh Mbak Bivitri bisa menuntut lebih rendah atau bahkan dibebaskan. Terima kasih pakar hukum Bivitri Susanti telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Israel yang didukung Amerika Serikat melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Sejumlah ledakan sempat terdengar saat serangan terjadi. Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengecam serangan ini sebagai tindakan kriminal. Saudara, sebuah awan asap terlihat membumbung dari wilayah selatan kota Teheran, Iran pada Sabtu waktu setempat usai Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran tersebut. Serangan ke Teheran ini memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan target spesifik dari aksi militer Israel dari laporan Associated Press. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah Washington itu disebut sebagai upaya untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Dan seperti inilah situasi di kota Teheran, Iran, di mana terdengar suara ledakan saat Israel melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai serangan pencegahan. Menanggapi serangan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menegaskan serangan yang terjadi pada Sabtu pagi menimpa lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran, serta beberapa kota lainnya. Iran menegaskan serangan Israel dan Amerika Serikat ini merupakan pelanggaran piagam PBB dan tindakan agresi yang nyata terhadap Iran. Melalui rilis resminya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menegaskan serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran. Iran menuntut tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional akibat agresi terang-terangan rezim Zionis terhadap Iran. Sementara itu, Israel membunyikan sirine di seluruh wilayah agar warga tetap berada di dekat area yang aman usai serangkaian serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran. Militer Israel telah mengumumkan peringatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan peluncuran rudal ke arah Israel. Donald Trump mengkonfirmasi operasi militer besar-besaran di Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat memulai operasi militer besar-besaran di Iran. Menurut Trump, operasi militer ini dilakukan untuk mencegah keinginan Iran memiliki senjata nuklir. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests.
We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Serangan dadakan Israel dan Amerika Serikat ke kota Teheran, Iran disebut Trump sebagai operasi militer Amerika Serikat besar-besaran. Benarkah serangan di Sabtu pagi itu pertanda perang dunia sudah di depan mata? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte, dan pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang, Mas Vito. Selamat petang, Mas Vito. Baik, saya ingin ke Mas Evata terlebih dahulu. Mas Evata, apa yang Anda baca dari serangan mendadak Amerika Serikat dan Israel ke Iran? Akan adakah perlawanan Iran yang tak kalah besar menurut Anda? Tentu perlawanan yang dilakukan Iran adalah untuk meningkatkan fungsi diplomasi yang kemarin sempat gagal. Dan nanti akan ada pertemuan yang dirancang tanggal 2 Maret di Wina. Nah, kita bisa melihat sebenarnya serangan ini adalah serangan untuk memberikan sinyal bahwa rezim yang memang harus digulingkan. Dan tentu ini merupakan angin segar yang diinginkan oleh Reza Pahlavi itu sendiri. Mereka berharap agar nantinya perubahan rezim ini terjadi. Dan serangan ini adalah serangan yang masih bersifat, tapi eskalasi balasan dari Iran tentu tidak main-main. Inilah yang akhirnya menciptakan yang disebut dengan perang regional yang kita takutkan. Bahwa nanti kita bisa melihat Lebanon, Yaman, Irak, juga beberapa wilayah-wilayah di Arab itu akan ikut dalam konfrontasi yang jauh lebih luas. Itu merupakan ancaman utama. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Julius. Pak Julius, Presiden Trump mengatakan serangan ini sebagai upaya mencegah Iran untuk memiliki senjata nuklir. Apakah serangan ini semata-mata karena deadlock soal nuklir Iran, yang kemudian juga sebelumnya sebenarnya sudah dibahas melalui jalur diplomasi? Ya, betul ya. Dan yang saya dengar sebetulnya negosiasi yang dimediasi oleh Oman kemarin menunjukkan titik baik ya hari Jumat kemarin, dan bahkan ada pertemuan negosiasi lagi di hari Senin untuk hal-hal yang teknis. Nah, justru kenapa tiba-tiba pagi-pagi ini Trump melancarkan serangan yang disebut dengan mencegah tadi gitu. Ini agak mencengangkan buat kita dan sekaligus menunjukkan bahwa ini skenario yang memang sudah disiapkan. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Trump tidak respect, tidak menghargai negosiasi yang sedang berlangsung. Mas Tivo. Oke, saya ingin ke Mas Evata bahwa ada kemungkinan Iran juga melakukan serangan balik. Dan tadi sebelumnya sebenarnya dalam breaking news sudah ada serangan balik informasinya yang dilakukan oleh Iran kepada Israel maupun Amerika Serikat. Sebenarnya untuk kekuatan militer, Iran sendiri ini sejauh mana menurut Anda, Mas Evata? Ya, untuk kekuatan militer, ketika serangan ini dilakukan, tentu ada beberapa titik yang akhirnya lumpuh. Itu yang disampaikan oleh pihak Israel, disampaikan oleh pihak Amerika bahwa mereka mencoba meredam dan diplomasi ini agar berjalan sesuai dengan maksimum stance yang diharapkan oleh Amerika Serikat, Israel terhadap Iran, bahwa mereka harus mengembargo pengalihan minyak, embargo pengalihan nuklir mereka secara total dan juga rudal itu sendiri. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya serangan ini adalah serangan untuk mencoba semaksimal mungkin melihat pola-pola politik dan juga langkah-langkah diplomasi yang mau dilakukan oleh Iran nanti dalam pertemuan selanjutnya. Tetapi hal ini tentu menjadi jalan buntu. Kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan win-win solution. Maka kalau dari sisi militer, kedua belah pihak memang sangat berbeda. Tetapi kalau dari sisi serangan dengan penggunaan rudal balistik dan lain sebagainya, kita bisa mengatakan bahwa Iran memiliki strategi pertahanan SWAM yang sangat baik, dan mereka mampu menghadapi perang panjang yang akan dilaksanakan oleh Israel dan juga Amerika. Kita bisa melihat itu nanti ke depannya akan semakin buruk. Baik, saya ingin ke Pak Julius bahwa kita tahu serangan mendadak ini sebenarnya terjadi setelah begitu adanya bersih tegang antara Amerika Serikat dan juga Iran, apalagi Amerika juga mengerahkan armada militernya ke kawasan Timur Tengah. Apa dampak dari serangan ini, Pak Julius, terhadap negara-negara di Timur Tengah? Apakah kemudian mungkin saja negara-negara sekutu Iran ini akan membantu untuk melakukan serangan balasan? Ya, dampaknya pasti buruk ya untuk hubungan di antara negara-negara di Arab ya. Itu yang pertama harus kita sampaikan gitu ya. Dan situasi menjadi sangat tidak mudah gitu karena skenario Trump kan sudah berjalan nih. Jadi negara-negara Arab sudah dimasukkan dalam board of
board office gitu ya. Lalu kemudian sudah ada summit gitu ya. Jadi sudah terperangkap dalam cara berpikir Trump gitu ya. Nah, apakah mereka akan di belakang Iran? Saya tidak yakin, Mas Dipo. Saya tidak yakin. Ya, apalagi termasuk China dan Rusia gitu ya. Dan kalau itu betul terjadi China kemudian Cina. Tapi untuk sekarang ini kelihatannya Iran akan all out seperti yang bulan Juli tahun lalu sudah dilakukan, dan mungkin akan bukan beberapa hari, akan sangat panjang seperti Mas Eva katakan tadi. Untuk dampak secara tidak langsung Pak Julius kepada Indonesia, apakah ini akan ada dan berdampak? Ya, pastinya terkait dengan minyak pasti ya, salah satunya ya, itu pasti akan salah satu dampak yang ke Indonesia gitu. Tapi juga terkait dampak hubungan diplomasi Indonesia gitu. Yang saya berharap sebetulnya Indonesia sekarang mengeluarkan statement, memberikan kutukan terhadap serangan tersebut, melanggar hukum internasional, tidak menghormati negosiasi, dan kemudian mendesak DKPBB untuk segera bertemu dan memberikan resolusi mengutuk serangan ini. Mas Dipo begitu. Oke, tentu kita tunggu apa kemudian sikap yang kemudian diambil oleh pemerintah kita. Saya ingin ke Mas Evata, bahwa serangan ini sementara dan tentu tidak kita harapkan sebenarnya untuk sementara melibatkan 3 negara, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Apakah mungkin saja ada bantuan-bantuan dari negara lain yang kemudian akan meningkatkan eskalasi serangan ini, Mas Evata? Ya, kita bisa melihat bahwa basis militan yang setuju dengan pemerintahan Iran saat ini seperti kelompok Houthi, ya, Yaman, terus juga bagaimana Hizbullah di Lebanon, dan juga kelompok-kelompok milisi yang sama ini berada pada posisi politik untuk mendukung Iran, tentu akan meningkatkan awareness mereka dan juga perlawanan balik. Dan hal ini adalah hal yang sangat wajar yang dilakukan untuk menciptakan satu deterensi juga bahwa mereka tidak menyerah. Dan kita bisa melihat bahwa supply intelijen dan juga supply senjata yang dilakukan oleh pihak seperti Rusia dan juga Cina masih berlaku sampai sekarang. Tetapi kondisinya masing-masing negara masih terjepit. Kita bisa melihat bahwa China juga dalam kondisi netral tapi aktif begitu. Kalau Rusia, mereka terjepit dengan Ukraina. Dan juga karena perang panjang yang terjadi, sehingga mereka akhirnya mengalami penurunan ya, atau kualitas perang mereka untuk menciptakan senjata yang baru agak sedikit berkurang. Nah, yang menjadi poin kenapa serangan ini terjadi sebenarnya karena pada saat diplomasi kemarin, Israel dan Amerika melihat ada kelemahan yang muncul. Kelemahan itu saat dimana Iran akhirnya bersedia untuk melakukan pengurangan ya terhadap nuklir mereka, dan dianggap oleh Amerika Serikat dan Israel ini adalah satu momen untuk melakukan serangan secara unilateral yang dilakukan oleh Israel dulu, baru nanti dibantu oleh Amerika. Begitu. Oke, dan yang menarik juga bahwa Iran melancarkan serangan kepada pangkalan Amerika Serikat yang berada di beberapa negara Timur Tengah. Ini informasi dari Al Jazeera, seperti negara Kuwait dan juga Uni Emirat Arab. Apakah ini akan merembet ke negara-negara lain di Timur Tengah, Mas Evata? Ya, ini yang disebut dengan perang regional. Ini sudah disampaikan kali bahwa ini adalah satu strategi bunuh diri sebenarnya. Maka dari itu, hitungan dari kedua belah pihak ini yang benar-benar kita sama-sama perhatikan. Maka ini akan menjadi perang yang panjang, tetapi Amerika tentu tidak bisa melakukan perang panjang karena mereka tidak dalam kondisi untuk melakukan perang panjang, dan tidak ada pendudukan. Yang mereka harapkan adalah satu diplomasi dan upaya agar adanya perubahan rezim, dan juga keinginan agar nanti ke depannya situasi politik di Iran itu semuanya inti dari apa yang dikatakan dalam militer dan juga diplomasi hari ini. Oke, bahwa ini seperti tadi kata Mas Evata, serangan bunuh diri. Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat, tetapi di negara Kuwait, Uni Emirat Arab. Menurut Anda, Pak Julius, bagaimana nanti hubungan antara negara-negara di Timur Tengah ini? Ya, oke. Yang pasti dari pejabat senior sudah menyampaikan bahwa semua aset Amerika Serikat yang ada di kawasan itu menjadi target, dan itu legitimate, gitu ya. Dan ini bisa di mana-mana, aset Amerika Serikat itu saya kira sangat penting untuk dilihat. Terkait dengan bagaimana hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah, ya sekarang implikasinya gitu ya, itu seperti apa perang ini terhadap negara-negara di Timur Tengah yang lain. Yang saya dengar juga berita bahwa Qatar itu sudah melakukan intercept ya dari salah satu rudal yang meluncur di atas langitnya gitu. Lalu kemudian negara-negara juga sudah bersiap-siap gitu.
Jadi itu artinya apa gitu ya? Ini dalam situasi red alert gitu ya. Waspada siaga yang sangat tinggi gitu ya, yang skalanya masif, yang dampaknya bisa menjadi luar biasa. Baik. Saya kira semua negara-negara Timur Tengah harus bersiap untuk itu. Ya. Baik, tentu kita berharap bahwa eskalasi perang ataupun serangan di Timur Tengah ini dapat menurun agar perdamaian dunia ini bisa tercipta. Terima kasih Pak Julius dan juga Mas Evata telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, tim gabungan menggerebek tempat pengolahan dan peleburan timah ilegal di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, tim gabungan menggerebek tempat pengolahan dan peleburan timah ilegal di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus penyelundupan timah ilegal ke Malaysia yang sebelumnya terjadi di Batam. Polisi menangkap seorang pria yang diketahui sebagai pengelola tempat tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi. Tempat ini diduga telah melakukan aktivitas penyelundupan timah ilegal sebanyak 4 kali. Dalam setiap kali pengiriman, timah yang diselundupkan mencapai 15 ton. Timah-timah tersebut diduga diolah di tempat ini sebelum dikirim secara ilegal ke Malaysia melalui jalur laut. Mereka lakukan penyelundupan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan pemeriksaan saksi. Kurang lebih 15 kali 4, 30-60 ton. Dengan pembelian mereka itu kalau di lokasi ini 180.000, kemudian harga pasar gelap di Malaysia adalah 900.000. Kita ke berita selanjutnya, Saudara. Pemerintah buka suara soal narasi yang menyebut anggaran makan bergizi gratis masuk dalam pos anggaran pendidikan. Polemik mengenai anggaran program MBG kembali mencuat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkap data APBN 2026 terkait dana pendidikan. Polemik soal dugaan pemotongan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis terus bergulir. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan program MBG tidak mengurangi program dan anggaran pendidikan. Teddy juga menyebut keputusan besaran anggaran pendidikan dalam APBN telah disetujui pemerintah bersama DPR, termasuk tahap pengambilan kesepakatan di Banggar DPR yang ketuanya dari fraksi PDIP, Said Abdullah. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Ya, jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN, oke? Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%, oke? Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya, ya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan, Mai Esti Wijayanti menyebut program MBG mengambil alokasi 20% dari anggaran pendidikan sebesar 223 triliun rupiah. Esti mengatakan alokasi itu tertuang secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Menurutnya, anggaran MBG sebesar 223 triliun rupiah diambil dari total 769 triliun rupiah anggaran pendidikan. Di dalam lampiran APBN 2026 tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, itu jelas dinyatakan Badan Gizi Nasional yang menggunakan itu untuk makan bergizi gratis itu sebesar 223,5 triliun. Jadi posisinya di dalam besaran anggaran ini juga tetap 20% lebih sedikit saja. Jadi tidak kemudian postur anggaran pendidikan
ditambah 223 lalu menjadi 30%, tidak. Tetapi ditambah dengan MBG yang dikelola oleh BGN itu tetap dalam angka 20%. Artinya tidak menambah postur anggaran, tetapi yang memang itu harusnya dijatah atau bukan dijatah, dialokasikan betul untuk anggaran pendidikan. Secara otomatis dari pernyataan itu kan jelas bahwa anggaran MBG dari APBN memang digunakan, dari anggaran pendidikan memang digunakan untuk MBG dari anggaran pendidikan, begitu. Program MBG jangan sampai mengurangi program-program pendidikan. Pemerintah berkomitmen telah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Dialog selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, warga Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur memprotes jalan rusak dan berlubang yang sering kali terjadi. Warga minta ada perbaikan permanen agar jalan tak mudah rusak. Ya, kita maunya itu yang dipermanen gitu. Warga protes jalan rusak hingga tergenang air kerap kali terjadi di kawasan perumahan mereka. Perbaikan jalan di kawasan ini sudah dilakukan, namun warga meminta agar perbaikan jalan dilakukan secara permanen sehingga tak mudah berlubang. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur merespons aksi protes warga. Dinas PUPR menyebut kewenangan penanganan jalan berada di pemerintah Kota Balikpapan. Ya, kita maunya itu yang dipermanen. Ya mohonlah ada perbaikan, jangan hanya disedot. Nanti kena hujan, disedot lagi, kena hujan kering, disedot lagi, habis itu ditempel, nanti habis ditempel, kena hujan, nanti terlepas lagi tempelannya. Nggak berharap ada perbaikan permanen, paling tidak itu ditinggikan. Dengan drainase yang bagaimana, biar lancar gitu loh, biar air nggak ngendap di sini. Jelas itu adalah jalan kota, statusnya jalan kota sesuai SK Wali Kota Balikpapan yang terakhir itu nomor 100.3.3 tahun 2026 tentang perubahan atas keputusan Wali Kota nomor 188 tahun 2025 tentang penetapan status luas jalan sebagai kota di Kota Balikpapan. Itu adalah Jalan Wahab Sarani. Di tengah masih banyak infrastruktur Kaltim yang rusak, Gubernur Kaltim Rudi Maksud justru membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Pengadaan mobil dinas mewah ini menuai kritikan. Salah satu kritik datang dari pengamat kebijakan Universitas Mula Warman, Saiful Bahtiar, yang mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan mewah itu. Apakah benar-benar berkaitan marwah Kaltim atau justru kepentingan elit pimpinan? Saiful juga menyoroti peran tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kaltim. Ia mempertanyakan dasar logika para penyusun anggaran yang meloloskan angka 8, miliar rupiah tersebut. Pemprov Kaltim hari ini kita terhenti sementara. Tetapi tidak memperhatikan prinsip dasarnya. Prinsip dasar dalam penyusunan APBD itu adalah pertama misalnya harus memperhatikan asas efektif dan efisien. Jadi anggaran itu memang terukur, terarah, dan tepat sasaran. Yang kedua bahwa dalam penyusunan anggaran itu harus memperhatikan skala prioritas urusan-urusan publik. Anggota DPRD Komisi 12 Dapil Kaltim, DPR RI Komisi 12 Dapil Kaltim, Syafruddin menyebut pengadaan mobil gubernur senilai 8,5 miliar rupiah tidak cocok di tengah upaya efisiensi akibat menurunnya transfer ke daerah atau TKD. Menurutnya, kebijakan ini sangat mengecewakan rakyat yang hidupnya pas-pasan. Kebijakan ini tidak mencerminkan pemimpin yang punya kepekaan pada rakyat.
kita harus melihat keadaan dan kondisinya rakyat itu. Masa pejabatnya bermewah-mewah, rakyatnya bersusah-susah gitu kan? Iya nih, tapi Bang, tapi katanya Pak Gubernur itu kan untuk menjaga marwahnya gitu loh. Nah ini yang salah saya kira. Marwah itu dijaga bukan dilihat atau diukur dari alat transportasi atau alat mobilitas ya, bukan. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwana Kaltim. Ini marwana Kaltim. Kendaraan mewah ini adalah kendaraan pribadi milik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang sering digunakan untuk kunjungan kerja. Namun, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud membeli kendaraan serupa dengan fasilitas lebih mewah sebagai mobil dinasnya. Mobil senilai 8,5 miliar rupiah sudah direncanakan sejak November 2025. Gubernur Kaltim mengklaim pengadaan mobil ini sudah sesuai dengan peraturan Mendagri yang membatasi kapasitas mobil hanya 3.000 cc. Namun, walau diklaim sebagai mobil dinas, Rudy Masud menyebut mobil ini justru berada di Jakarta, bukan digunakan untuk kegiatan dinas di Kalimantan Timur. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gub, yang di LPS itu? Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4.200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3.000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. Sudah dicoba nggak Pak? Di Jakarta. Oh, belum di mobilnya ada di Jakarta, karena memang dipakai untuk di Jakarta. Kontroversi pengadaan kendaraan dinas ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Bima Arya menyarankan agar pembelian mobil disesuaikan dengan kebutuhan dan sewajarnya. Dasarkan juga kepada surat edaran dari Kemendagri terkait dengan efisiensi. Karena itu Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi terkait dengan pembelian kendaraan dinas. Silakan Pak Gubernur berkoordinasi dengan bagian keuangan agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. Harganya yang wajar, tidak berlebihan, dan tentu Pak Gubernur memahami prosedurnya seperti apa, dan kami yakin Pak Gubernur bisa melakukan penyesuaian tadi. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memang kerap membagikan aktivitas meninjau sejumlah daerah dengan medan berat menggunakan kendaraan pribadinya di Instagram. Namun, pembelian mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar rupiah menuai kritik karena tak hanya harganya mahal, tetapi mobil ini justru lebih banyak berada di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Pengadaan mobil dinas mewah milik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil mewah seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Irawan dan peneliti ICW Wan Alamsyah. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang Pak. Oke, saya mau ke Mas Irawan dulu ya. Mas Irawan, kalau alasannya adalah butuh mobil dengan spesifikasi tinggi untuk kunjungan ke titik-titik tertentu di Kaltim, tapi kebanyakan kayaknya digunakan di Jakarta. Di tengah efisiensi, Golkar sendiri melihat ini adalah kebijakan yang bijak nggak? Jadi begini, yang pertama bahwa Pemprov Kaltim tersebut itu kan merupakan satu entitas pemerintahan sendiri. Mereka adalah pemerintahan daerah yang juga punya otoritas dan otonomi sendiri mengurus daerahnya.
Dan yang memang tadi menjadi masukan dari banyak pihak, tentu kami di Partai Golkar, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Pak Saad Muji, agar kemudian Gubernur Kalimantan Timur yang juga merupakan kader Partai Golkar itu bisa mendengarkan masukan publik terkait dengan pengadaan mobil tersebut. Memang untuk tahun 2026 ini kita mengalami satu tantangan dan dinamika fiskal yang cukup menantang lah ya, karena ada tekanan, ada koreksi. Tentu tekanan dan koreksi terhadap APBD tersebut harus menuntut daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, meskipun Kalimantan Timur salah satu daerah yang juga mengalami tekanan dan koreksi yang signifikan terkait dengan APBD-nya, Kalimantan Timur tetap menjadi provinsi yang APBD-nya sangat cukup kuat setelah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan yang kelima kemungkinan Kalimantan Timur. Nah, meskipun punya kemampuan APBD yang demikian, tentu Pak Gubernur harus melihat sesuatu dari aspek kepantasan itu sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, berarti Mas Irawan, kalau aspek kepantasan, Golkar minta mobilnya diganti sekalian atau gimana? Jadi begini, tentu Pemprov Kaltim sebelum melakukan pengadaan barang dalam bentuk kendaraan operasional tersebut, mereka telah melakukan identifikasi atas kebutuhannya, dan kemudian proses pengadaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, harus terbuka, harus efisien, terus tepat guna, dan lain-lain sebagainya. Dan salah satu prinsip dalam pengadaan tersebut adalah harus sesuai dengan kepantasan gitu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Pemprov Kaltim. Meskipun memang saya berusaha memahami apa yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Satu, misalnya bahwa ada banyak perusahaan multinasional corporate di sana, bisa jadi kendaraan dinas ini dipakai untuk menyambut investor-investor yang datang, bisa seperti itu, atau kemudian di Kaltim juga saat ini ada satu otorita ibu kota Nusantara, siapa tahu penggunaannya seperti itu gitu. Mas Irawan, tapi kalau dari Golkar sendiri sudah memanggil atau meminta keterangan langsung dari Gubernur? Setelah saya petinggi partai termasuk Pak Sekjen telah berkomunikasi dengan Pak Gubernur kaitannya dengan permasalahan ini, dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia dalam satu pertemuan kami dengan seluruh pengurus DPP dan seluruh pengurus DPD 1 juga diingatkan oleh Ketua Umum Partai Golkar agar kemudian melihat kepantasan dalam berpenampilan di tengah-tengah publik, kemudian juga memiliki empati terhadap kondisi yang sedang kita hadapi gitu. Oke, empati dan kepantasan. Saya juga mau minta pendapatnya dari Mas Wana dulu. Mas Wana, yang jadi kontroversi kan memang karena harganya mahal, satu dinilai tidak peka, kemudian kedua tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi. Kalau dari potensi pelanggaran, Anda melihat ada celah di situ? Paling tidak, terima kasih banyak Mbak Cindy. Paling tidak ada dua hal yang kami soroti. Pertama, berkaitan dengan pengadaan tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhan dan perencanaannya sudah sesuai atau belum. Karena pada titik tertentu, pembelian kendaraan itu juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang ada di Kaltim itu sendiri. Misalkan tadi sebagai contoh berkaitan dengan jalan rusak, pendidikan, isu kesehatan, dan lain sebagainya. Seharusnya gubernur itu memprioritaskan aspek pengadaan yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya, bukan dalam rangka untuk memberikan fasilitas pada dirinya sendiri sebagai kepala daerah. Itu yang pertama. Jadi kita perlu memperhatikan apakah proses memilih mobil tersebut itu bermasalah atau tidak. Kemudian yang kedua, dalam aspek pengadaan barang dan jasa, kemarin malam kami mencoba untuk melakukan pengecekan terkait dengan proses perencanaan di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan milik Provinsi Kalimantan Timur. Kami menemukan bahwa ada spesifikasi pekerjaan yang patut diduga itu mengarahkan ke merek tertentu atau perusahaan tertentu, yang mana di dalam kerangka hukum pengadaan barang itu tidak diperkenankan. Karena itu nanti akan menimbulkan potensi persekongkolan atau bahkan
potensi permainan harga begitu. Dan ini yang kami waspadai dan kami khawatirkan, sehingga harapan kami adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu wajib untuk melakukan penelusuran atau pengawasan atau melakukan audit terhadap pembelian mobil yang dilakukan oleh gubernur begitu. Mas Wana, tapi berarti audit ini juga termasuk kepada DPRD yang sudah menyetujui? Nah, dalam konteks yang seperti yang tadi saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mereka hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap provinsi saja. Dalam konteks DPRD, Irjen Kemendagri ini tidak memiliki kewenangan begitu. Jadi poinnya adalah ketika sudah ada pembelian yang dilakukan dan kemudian ternyata pada kenyataannya itu tidak digunakan di wilayah tersebut, maka ini yang juga menjadi pertanyaan. Lalu untuk apa mobil tersebut dibeli kalau seandainya peruntukannya di Jakarta, bukan di Kalimantan Timur begitu. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi. Apa urgensinya membeli mobil tersebut ketika masih ada mobil-mobil lain yang sebenarnya harganya relatif terjangkau. Kalau kita bicara tentang suatu barang barang begitu, kita pun juga tidak hanya melihat kondisi barangnya saja, tapi ketika barang tersebut rusak, apakah ada bengkel yang bisa melakukan perbaikan begitu? Apakah spare partnya itu kita harus inden dan lain sebagainya? Hal-hal teknis dan hal-hal operasional tersebut itu juga penting untuk diperhatikan sebelum membeli suatu barang, karena ketika sudah terlanjur dibeli lalu kemudian pada akhirnya itu tidak bisa digunakan, maka ada potensi pemborosan yang dilakukan oleh suatu daerah, begitu Mbak Cindy. Oke, nah untuk menjawab beberapa potensi pelanggaran itu, Mas Irawan, ini kan juga sudah disetujui oleh DPRD. Apakah dari Golkar juga sendiri, artinya melakukan evaluasi tidak hanya kepada gubernur, tapi juga legislatif di DPRD di Kaltim? Kalau menurut saya, dari aspek prosedur dan regulasi pengadaan barang dan jasanya, itu sebenarnya tidak ada persoalan. Semua telah melalui tahapan itu sendiri. Jadi itu bukan sesuatu yang kami lihat ada persoalan, tetapi yang paling mengundang kritik publik itulah yang menurut saya yang harus diperhatikan oleh gubernur, kaitannya dengan kepantasan terkait dengan pengadaan harga mobil yang dianggap cukup mahal gitu di tengah proses efisiensi seperti sekarang. Karena memang Kaltim juga tekanan terhadap APBD-nya itu cukup besar karena ada pemotongan dana bagi hasil yang cukup signifikan sekitar 73,5%. Jadi mungkin ada baiknya ke depan ini Pemprov Kaltim lebih fokus agar struktur belanjanya disesuaikan, yakni lebih menitik beratkan pada pembangunannya, terus kemudian pelayanan publiknya dan pemerataan pembangunan di Kaltim, karena wilayah Kaltim itu sangat luas gitu. Itu yang paling penting ke depan. Refocusing anggaran juga untuk yang lebih prioritas. Nah, kalau Mas Wana, ketika Anda melihat ada beberapa poin yang bisa jadi celah pelanggaran sebenarnya, apakah KPK atau aparat bisa proaktif di sana untuk memperjelas semua ini? Ya, bagi kami rasanya penegak hukum dapat melakukan hal tersebut. Karena memang, Oke, Mas Irawan, sorry kita ke Mas Wana dulu. Ya, bagi kami sebenarnya penegak hukum layak untuk masuk begitu ya, untuk melakukan penelusuran. Tapi bagi kami yang penting untuk ditindaklanjuti pertama kali adalah dari Irjen Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri begitu, karena pada titik tertentu bisa jadi belum ada tindak pidana korupsinya begitu. Tapi ketika sudah ada tindak pidana korupsinya, paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan, ada potensi mengarahkan ke merek tertentu, karena di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan spesifikasi pekerjaannya sangat jelas mengarahkan ke produk tertentu begitu, sehingga tidak ada ruang bagi merek lain atau produk lain itu dibeli begitu. Dan ketika problem ini muncul, bukan hanya masalah administratif saja yang timbul begitu, tapi kemudian ada persoalan persekongkolan begitu. Dalam konteks persaingan usaha, penting untuk mempertimbangkan bahwa ketika pemerintah membeli suatu barang itu tidak ada potensi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Begitu. Oke, transparansi yang juga harus bisa dijelaskan kepada publik nantinya. Mas Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Mas Wan Alamsyah, peneliti ICW, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Baik, selamat sore Mbak Cindy. Terima kasih Mbak.
Saudara, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Tangerang, Banten. Dua pelaku nekat melepaskan tembakan ke udara saat aksinya dipergoki pemilik kendaraan. Saudara, aksi pencurian sepeda motor dengan senjata api terjadi di perumahan Pondok Bahar, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di salah satu rumah warga, dua pria terlihat mendorong sepeda motor milik korban. Namun aksi tersebut diketahui pemilik motor yang langsung meneriaki pelaku sebagai maling. Berlangsung aksi kejar-kejaran, pelaku lainnya menodongkan senjata api ke arah korban dan melepaskan 2 kali tembakan ke udara. Merasa terancam, korban menghentikan pengejaran dan memilih menyelamatkan sepeda motornya yang gagal dibawa kabur. Seorang pria di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ditangkap pemilik ruko saat hendak mencuri. Kalau maling nggak dilindungi, baru yang Seorang pria dikunci di garasi oleh pemilik ruko gara-gara diduga hendak mencuri. Terduga pelaku merupakan orang yang sempat menyewa ruko dan menggasak sejumlah barang saat batas waktu sewanya berakhir. Polisi pun datang dan membawa terduga pelaku pencurian ke Polsek Sukmajaya. Menurut Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, korban dan terduga pelaku saling kenal karena sempat menyewa ruko korban selama 2 tahun. Pelaku menggasak sejumlah barang di ruko korban, diantaranya 2 unit AC hingga wastafel. Perjanjian sewa menyewa ruko yang disepakati selama 2 tahun. Selama 2 tahun setelah masa sewa tersebut berakhir, dan korban melakukan pengecekan ke dalam rukonya, diketahui beberapa barang yang ada di ruko miliknya telah hilang. 2 unit AC hilang, rantai parkiran juga. Saudara, ikan bakar asap jadi salah satu menu favorit berbuka puasa di Denpasar, Bali. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, jelang berbuka puasa, nasi ayam khas Semarang jadi salah satu menu favorit warga. Di Semarang, warga menyerbu nasi ayam di kawasan Simpang 5 sebagai menu berbuka puasa. Salah satunya adalah nasi ayam buwit. Kuliner yang satu ini memang cukup legendaris di kota Semarang. Makanan khas kota Semarang yang berisi nasi, suiran ayam, sayur labu, krecek, tahu, telur bacem, dan kuah santan dengan cita rasa yang gurih dan manis. Satu porsi nasi ayam dijual mulai harga Rp15.000 dan Anda juga dapat menambah lauk pelengkap lainnya seperti sate, ayam ungkep, hingga gorengan. Untuk warga Jakarta bisa mencoba berbuka puasa di Officers Cafe Colin Lamil, restoran yang menyediakan menu berbuka puasa dengan pemandangan kapal pertahanan negara milik TNI Angkatan Laut. Berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, mulai tahun 2025, kafe ini dikembangkan agar dapat dikunjungi masyarakat umum, khususnya saat akhir pekan. Makanan dengan cita rasa Nusantara disajikan beragam mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp80.000. Menu berbuka puasa apa yang paling diburu warga di sejumlah daerah? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zevanya Situmeyang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka dan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Semarang, Jawa Tengah. Kami akan ajak Anda untuk mengunjungi Cafe Officer Colin Lamil terlebih dahulu. Zevanya, sudah berselfie dengan pemandangan di belakang Anda ini ada kapal.
Apa menu favorit di Cafe Colin Lamil? Zevanya, silakan. Aduh Dipo, Anda agak ganggu saya sih lagi selfie karena menurut saya ini kafe unik banget ya. Officers Cafe Colin Lamil ini kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah kapal-kapal. Jadi tadi saya nyempetin selfie dulu sebelum kerja. Tapi kalau Anda lihat di belakang saya selain ada kapal-kapal yang menarik, ini sudah ada beberapa pengunjung yang siap untuk berbuka puasa Dipo. Dan saya juga sudah siap. Saya langsung mau menuju ke meja saya. Nah, ini dia yang menarik perut saya pada sore hari ini. Sembari menunggu berbuka puasa, Anda lihat ini menu-menu makanannya ada banyak sekali Dipo yang disuguhkan di Officers Cafe Colin Lamil ini. Mulai dari yang pertama, ini kalau Anda lihat paling depan ini ada nasi ikan asam manis, lalu ada nasi udang saus padang, dan yang di depan saya persis ini ada nasi dengan sop iga. Nah, 3 menu ini adalah menu-menu andalan di Officers Cafe Colin Lamil. Kalau tadi saya sempat bertanya, di cafe ini sudah menyediakan paket berbuka puasa mulai dari ada yang Rp75.000 paketnya sampai dengan Rp100.000 paketnya sudah disediakan. Dalam satu paket itu Dipo nggak cuma makanan dan minuman tapi sudah disediakan juga takjil-takjilnya seperti misalnya di sini ada bakwan goreng, lalu ada kurma. Ini minumannya ada banyak banget Dipo, seger banget, gak sabar buka puasa ya. Ada sop buah, ada es kuwut, ada es kelapa jeruk ya, seger banget. Terus ini ada es lemon tea. Nah, ini saya sudah menelan dahaga, kehausan. Di sini juga ada kolak yang disediakan Dipo. Jadi ini sebenarnya tempat yang sangat unik karena kalau selama bulan Ramadan Dipo, Officers Cafe Colin Lamil ini buka dari jam 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Anda bisa menikmati nih view pemandangannya. Di belakang saya ini sudah ada kapal-kapal pertahanan negara milik TNI Angkatan Laut. Ini bisa Anda nikmati karena cuacanya juga terlihat sangat baik gitu ya, bagus. Tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung, udaranya juga sejuk sekali Dipo. Jadi kalau Anda nunggu buka puasa ini nggak perengat-perengut gitu ya, perutnya udah lapar, tinggal siap aja nih menelan segala makanan untuk masuk ke dalam perut. Kita tunggu ya sekitar pukul 6:18, 6:20 nanti kita mendengar azan. Nah, saya udah siap nih menyantap makanan-makanan di sini. Dipo mau buka bareng saya, kebetulan kursi kosong. Kalau Dipo mau duduk di sebelah, boleh. Kembali ke studio Dipo. Saya tunggu dibungkus aja karena makanannya sama minumannya banyak banget tuh, kayak nggak akan habis Zevanya sendiri ya. Oke, kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji. Gesi, kalau di Jakarta ada menu berbuka ikan asam manis bersama dengan pemandangan kapal. Kalau di Semarang seperti apa? Ya, Dipo dan juga saudara, setelah tadi saya berjalan-jalan ngabuburit di Simpang 5, Dipo, saya salvo dengan aroma dari makanan khas kota Semarang yang satu ini. Ada nasi ayam, Dipo. Nah, saat ini tepat di belakang saya, ini sudah ada berbagai sajian, begitu nasi ayam. Nasi ayam ini nanti disajikan dengan ayam ungkep, kemudian juga ada sayur labu dan juga krecek yang dibumbu dengan bumbu pedas berempah, begitu ya. Selain itu, nanti juga ayam ungkep dan juga suiran ayam ini akan dibumbui dengan santan opor kental. Nah, ini yang berwarna kuning, ini santan yang paling enak, Dipo. Selain itu, di sini juga ada tahu dan juga telur bacem, serta nanti juga masyarakat atau warga yang mau berkuliner nasi ayam ini bisa menambahkan berbagai kondimen seperti gorengan dan juga sate-satean. Ada sate telur, kemudian sate jeroan, hingga makanan pelengkap lainnya seperti kerupuk. Nah, cita rasa ini yang ditawarkan Kota Semarang, Dipo, untuk menu khas untuk berbuka puasa. Kalau sore hari ini saya juga penasaran banget bagaimana sih rasanya, karena cuaca sore hari ini di Semarang ini cukup mendung. Nah, hangatnya santan ini bisa cocok begitu ya masuk lambung saya setelah seharian saya menjaga puasa begitu. Nah, kalau ini Dipo yang sudah saya pegang ini ada 1 porsi nasi ayam. Di sini kondimen yang sudah saya sebutkan tadi sudah lengkap, dan saya juga menambah sate jeroan dan juga sate telur di sini. Dari Semarang, Dipo, kembali kepada Anda. Baik, kita sama-sama tunggu ya waktu berbuka, rekan-rekan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada Zevanya Situmeyang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Di Palembang, laksan udang satang jadi salah satu menu favorit warga berbuka puasa. Usai jeda kami ajak Anda melihat lebih dekat.
Saudara, di Palembang, laksan udang satang jadi salah satu menu favorit untuk berbuka puasa. Kelezatan kaldu laksan udang satang cocok untuk warga yang ingin berbuka dengan menu berkuah. Jika laksan biasanya hanya menggunakan kuah santan dan udang yang digiling, laksan udang satang diperkaya dengan kaldu yang berasal dari 2 potong udang satang. Satu porsi laksan udang satang berisi 3 potong laksan dan 2 potong udang satang. Harganya yakni Rp25.000 per porsi laksan udang satang. Sementara itu di Lampung, suasana Ramadan terasa semakin istimewa dengan hadirnya paket iftar sajian Nusantara. Beragam sajian khas Indonesia dihadirkan, termasuk aneka kue tradisional dan jajanan pasar yang menggugah selera. Kita temui jurnalis Kompas TV, Putri Alivia Fitra dan Rian F. Winarta di Lampung. Putri, sajian apa yang ditawarkan sore ini untuk menu berbuka puasa? Ya, selamat petang, Cindy dan saudara. Saat ini saya sedang berada di Hotel Satika Bandar Lampung yang menawarkan berbagai menu Nusantara, dan saya akan tunjukkan kepada Anda semua di sini sudah disediakan berbagai menu takjil, mulai dari donat, aneka macam puding, dan pastinya kurma yang sudah disiapkan dengan berbagai macam di sini, dan juga ada menu-menu manis ya seperti kue, ada brownies, dan juga pastinya ada banyak sekali kue-kuehan yang telah disediakan. Dan tidak lupa juga ada berbagai minuman segar ya yang sudah disediakan di sini. Ada beberapa minuman seperti infus water dan juga ada challenge juice. Dan untuk itu juga saya akan menunjukkan kepada Anda saudara menu makanan utama yang telah disediakan di Hotel Satika Bandar Lampung ya. Di sini sudah ada menu-menu hangatnya nih. Seperti ada sup rawon ayam, ada maison soup, dan berbagai sajian Nusantara ya. Sayuran seperti ada di sana, ada tumisan kentang, ada berbagai macam sayuran Nusantara yang biasanya kita temui di rumah ya. Kalau kangen makanan rumahan, boleh banget untuk mencoba di Hotel Satika Lampung. Karena di sini tidak hanya menu-menu yang memang untuk berbuka puasa, tetapi menu rumahan sederhana yang bisa kita sajikan di sini. Oke, dan selain itu juga ada berbagai macam varian mie, dan juga ada menu western ya, seperti pasta creamy resto. Dan juga pastinya, karena kalau berbuka puasa ini kan identik yang segar-segar ya saudara, disediakan salad sayur yang pastinya bisa ditemani kita untuk berbuka puasa nanti. Telah disediakan dan bisa langsung diambil saja ya. Di sini sudah ada wortel, brokoli, ada sawi, jagung, dan juga berbagai macam saus-sausannya juga. Nah, tanpa berbuka yang segar-segar, di sini juga disediakan berbagai menu buah potong ya. Di sini ada nanas, semangka yang terlihat sangat amat manis dan segar. Ini bisa menjadi santapan utama kita ya dalam berbuka puasa nanti. Dan juga dari yang segar-segar, di sini kita beralih ke yang manis-manis saudara. Ada es campur yang telah disediakan di sini, mulai dari topping yaitu ada sirup-sirupannya, dan juga ada selasi, serta ada mutiara yang bisa nantinya langsung pengunjung pilih sesuai selera, seperti itu saudara. Ini menjadikan Hotel Satika menjadi salah satu selain menu-menu yang ditawarkan, di sini juga menyediakan banyak sekali varian yang bisa kita coba ketika ada di Lampung. Baik, itu dari Hotel Satika Bandar Lampung, saya kembalikan ke Cindy di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Putri Alivia Fitra dan Rian F. Winarta. Selamat siap-siap buka puasa. Saudara, perayaan Imlek Nasional 2577 Kongzili digelar di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat sore ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ikan bakar asap jadi salah satu menu favorit berbuka puasa di Denpasar, Bali. Ikan cakalang dan tongkol yang dijual di Pasar Ramadan Dusun Wanasari, Denpasar jadi yang paling banyak diburu pembeli. Ini Anda bisa senyum ya? Ya, gini nih Mas. Rumah makan Haji Hussein menjual ikan bakar asap mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000 per ekor. Pada hari biasa, Haji Hussein menjual ikan bakar asap sekitar 20 hingga 25 ekor ikan per hari. Namun di saat bulan Ramadan, dalam sehari, Haji Hussein mampu menghabiskan hingga 120 kg atau sekitar 90 ekor ikan. Untuk menambah cita rasa, penjual menyediakan 2 varian bumbu, yaitu bumbu tomat dan sambal matah yang menjadi favorit pembeli. Seharinya habis 120 kilo. Sekitar berapa ekor? Sekitar 90 ekor. Jadi maaf ya. Itu yang ramai biasanya beli dari mana? Dari di luar Kampung Jawa. Dari Kelungkung juga ada, Gianyar. Luar Denpasar. Dari Tabanan juga ada. Tabanannya jauh-jauh. Banyak sini. Memang setiap tahun memang segini. Ini dikasih bumbu apa nih? Bumbu tomat sama bumbu mentah. Sambal mentah. Ya, sambal mentah ya. Perayaan Imlek Nasional 2577 Kongzili digelar di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Rangkaian kegiatan perayaan Imlek diawali dengan parade budaya. Salah satu budaya yang hadir dalam parade Imlek Nasional kali ini adalah Dragon Dance yang ditampilkan anggota tim seni olahraga Cosubio, perwakilan kota Singkawang. Jumlah persiapan dan latihan dilakukan untuk penampilan parade Imlek hari ini. Tidak hanya Dragon Dance, beberapa perpaduan budaya Nusantara lainnya juga ditampilkan di acara ini. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.